Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, pada malam ini kita akan melanjutkan cerita Bai Xiaojun di part yang ke-97. Selamat menyaksikan. Segalanya tidak berhenti di sini. Bai Xiaojun segera mulai bekerja pada lidah kedua dari api 18 warna. Waktu berlalu. Sepanjang malam, dia menyulap total 10-18 api berwarna. Setiap orang berhasil. Dia bahkan tidak mendekati kegagalan. Jika kabar ini keluar, seluruh Willands akan terguncang, dan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya akan dilemparkan ke dalam hiruk-pikuk. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini. Namun, di sini, di tepi sungai Underworld, itu terjadi. Tidak mungkin bagi Bai Xiaojun untuk melakukan ini sendiri. Dan meskipun beberapa di antaranya ada hubungannya dengan formula, sebagian besar karena saran yang diberikan oleh Gravekeeper. Ketika digabungkan dengan kemampuan Bai Xiaojun untuk fokus dan keakrabannya dengan formula obat-obatan itu membuat segalanya menjadi lebih lancar. Pada akhirnya, dia melakukan sesuatu yang bisa mengguncang semua langit dan bumi. Dia menyulap 10 api tingkat tinggi berturut-turut, tanpa membuat kesalahan. Mungkin itu karena topeng Bai Xiaojun, atau mungkin karena Gravekeeper, tetapi ketika api 18 warna itu muncul, satu-satunya orang lain yang bisa melihatnya adalah Bai Hao. Dan tentu saja, Bai Hao kewalahan dengan sukacita. Meskipun dia tahu bahwa tuannya telah berhasil 2 kali di masa lalu, dia tidak hadir pertama kali, dan kedua kalinya, dia tidak berani keluar untuk mengamati. Tapi kali ini, dia bisa melihat dengan jelas, dan itu membawanya pada kesadaran bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Willands yang bisa berdiri sejajar dengan tuannya. Bahkan 3 ahli nujum duniawi lainnya yang rahasia dan sulit ditangkap pun bisa memeganginya. Untuk dapat dengan mudah menyulut api seperti itu 10 kali berturut-turut adalah masalah yang benar-benar mengejutkan. Bai Xiaojun sekarang memiliki kontrol penuh dan tak tergoyahkan atas api 18 warna. Dia sangat bersemangat, namun, dia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. 10 lidah api 18 warna yang baru saja disulapnya adalah blok bangunan yang dengannya ia akan menyulap nyala api 19 warna. Sayangnya, 10 lidah api itu mewakili sumber daya yang sangat besar. Lebih jauh, dia kehilangan sumber penghasilannya. Saat ini, ia hanya punya cukup untuk mencoba 1 kali. Meskipun dia masih akan memiliki beberapa sumber daya yang tersisa pada akhirnya, mereka hanya akan sekitar 10% dari apa yang dia butuhkan untuk melakukan upaya lain. Tidak heran jika api berperingkat duniawi sangat langka. Ini bukan hanya karena jumlah ahli nujum duniawi, itu karena banyaknya sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat mereka. Meskipun dia tidak yakin bagaimana ahli nujum duniawi menyulap api, berdasarkan keterampilan dan pengalamannya saat ini, dia tahu bahwa terlepas dari teknik apa yang digunakan biayanya kira-kira sama. Bai Xiaojun duduk diam di sana sejenak melihat 10 lidah api 18 warna. Menekan kegembiraannya, dia menutup matanya sejenak untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa saat kebenaran telah tiba. Api 19 warna. Saya telah melakukan penelitian berbulan-bulan, dan mendapat bantuan dari Bai Hao dan Great Grandpa Gravekeeper. Aku harus membuatnya bekerja. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka. Membentangkan tangannya lebar-lebar, dia menarik 10 lidah api bersama-sama. Meskipun tampaknya tidak sulit untuk menggabungkan mereka menjadi satu, Bai Xiaojun dan Bai Hao telah menghabiskan banyak waktu mengerjakan berbagai detail dan langkah yang diperlukan. Seluruh proses telah dipetakan melalui auguri, dengan banyak masalah kritis diselesaikan dengan saran dari Gravekeeper. Hanya dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan Bai Xiaojun mencapai titik di mana ia bisa dengan lancar menyulut api. Dan dengan demikian adalah bahwa 10 lidah api 18 warna perlahan bergabung bersama di depan Bai Xiaojun, tepat di atas permukaan sungai Underworld. Tangannya terus berkedip dengan berbagai gerakan mantra. Kadang-kadang dia akan mengeluarkan jiwa khusus untuk ditambahkan ke dalam campuran sesuai dengan metode yang telah dia dan Bai Hao buat. Saat dia membuat penyesuaian konstan ini, lautan api berangsur-angsur menjadi semakin sempurna. Waktu terus berjalan, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, menyulap nyala api 19 warna masih bukan tugas yang mudah. Itu membutuhkan konsentrasi penuh pada bagian Bai Xiaojun, ke titik di mana matanya benar-benar merah. Tidak berani melakukan selipuk sedikit pun, ia melanjutkan dengan hati-hati selama sekitar 2 jam sampai semua 10 lidah api 18 warna telah dikombinasikan dengan sempurna. Meskipun panas dari lautan api ini jauh melebihi api 18 warna, kemampuan Bai Xiaojun untuk mengendalikan panas juga meningkat. Butir-butir keringat yang muncul di dahinya dengan cepat menguap. Mengambil nafas, dia memanfaatkan kekuatan basis budidayanya untuk menghancurkan lautan api. Kompres. Suara gemuruh memenuhi udara, namun, baik Zhou Yixing maupun orang lain di daerah itu tidak menyadarinya.
Sejauh yang mereka ketahui, pemandangan di tepi sungai Underworld sama seperti sebelumnya. Bai Xiaochun tidak menyadari hal itu. Dia berkonsentrasi penuh pada proses mengompresi lautan api. Sementara itu, Bai Hao tetap pergi ke samping, menonton dengan gugup. Mempertimbangkan semua penunjukan yang kita lakukan, seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Bai Hao terus-menerus khawatir tentang apa yang akan terjadi, dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya, karena takut hal itu mempengaruhi tuannya. Matanya tetap tertuju pada lautan api, yang menggeliat menantang seperti binatang buas purba. Namun, tidak peduli bagaimana perjuangannya, itu tidak dapat membebaskan diri dari Bai Xiaochun, dan dipaksa untuk dijinakkan. Butuh waktu untuk lautan api untuk dikompres, meskipun Bai Xiaochun sebenarnya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Yang dia tahu adalah bahwa kelelahannya meningkat dengan cepat. Tak lama, lautan api hanya 300 meter. Itu batasnya. Basis kultivasinya hampir sepenuhnya tersedot kering, dan dia sangat lelah sehingga pikirannya hampir mati. Lebih senang, serunya. Dalam respon yang hampir segera, Bai Hao menjentikkan lengan bajunya, mengirim pil obat terbang ke mulut Bai Xiaochun, yang dia konsumsi dalam satu tegukan. Kehangatan segera mulai mengalir melewatinya, mengembalikan basis kultivasinya ke puncaknya, dan menenangkan pikirannya. Bersemangat dan mata bersinar terang, dia mengirimkan lebih banyak kekuatan basis kultivasi, dan juga mendorong tangannya lebih dekat. Akibatnya, lautan api seperti binatang itu berjuang saat menyusut. 270 meter, 240 meter, 210 meter. Bai Xiaochun tidak menahan apapun dari basis budidayanya. Lautan api berjuang keras, namun tidak ada yang berubah. Itu terus menyusut sepanjang sampai hanya 120 meter. Setelah itu, menyusut menjadi 90 meter, 60 meter, 30 meter. Pada titik ini, basis kultivasinya lagi hampir sepenuhnya terkuras. Namun, persis seperti yang diperkirakan ramalan muridnya akan terjadi. Ketika turun ke 24 meter, Bai Xiaochun berpikir, saya akan mengkonsumsi pil keberuntungan Heaven Cleaving lain. Itu sudah cukup. Sayang sekali aku hanya bisa mengonsumsi 9 pil keberuntungan Heaven Cleaving. Setelah itu, mereka tidak akan bekerja. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini sekarang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia bisa meningkatkan jiwanya yang baru lahir dan dengan demikian meningkatkan basis budidayanya, maka pada akhirnya dia tidak akan membutuhkan pil keberuntungan yang baik. Dia bisa langsung menyulap api 19 warna. Kompres. Geramnya, matanya merah darah. Suara gemuruh bergema saat lautan api menyusut hingga sedalam 24 meter. Lebih senang, Bai Hao tahu persis apa yang harus dilakukan, dan mengirim pil keberuntungan Heaven Cleaving kedua ke Bai Xiaochun. Setelah mengonsumsinya, mata Bai Xiaochun bersinar, dan dia terus bekerja untuk mengecilkan api. 21 meter, 18 meter. Akhirnya 15 meter. Itu pada 15 meter ketika lautan api mulai berjuang paling ganas. Basis budidaya Bai Xiaochun sedang dikeringkan dengan cepat, dan kelelahannya lagi meningkat. Namun, pada saat itulah warna lain muncul di lautan api setinggi 15 meter. Fakta bahwa dia telah memulai upayanya dengan api 15 warna bukanlah sia-sia. Pada saat ini, tidak ada satu bagian dari warna ke-19, melainkan 10. Itu memastikan bahwa peluang keberhasilan meningkat secara signifikan. Meskipun Bai Xiaochun terengah-engah gugup saat dia menatap warna baru, dia menggunakan metode yang dirancang oleh juri Bai Hao untuk menganalisisnya. Setelah mempelajarinya sekitar 10 napas waktu, matanya mulai bersinar, dan tanpa ragu sedikit pun dia mengirim beberapa kekuatan indera surgawi ke dalam api. Dia tidak membuat kesalahan sedikit pun. Perasaan surgawinya segera mengunci warna ke-19. Warna ke-19 mulai bersinar dengan kecerahan menyilaukan, seperti seekor naga terbang ke langit. Warna ke-19 itu segera benar-benar membedakan dirinya dari 18 warna lainnya. Ini berhasil, teriak Bai Hao bersemangat. Bai Xiaochun tertawa serak tetapi dengan semangat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil api. Datanglah padaku, nyala api 19 warna. Teriaknya, suara gemuruh bergema keras saat tangannya menutup api. Nyala api merosot ke tangannya sampai itu bahkan tidak bisa dilihat. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan Bai Hao memandang, benar-benar gugup. Meskipun Bai Hao yakin bahwa tuannya tidak bisa gagal, dia masih khawatir tentang apa yang akan terjadi. Guru dan magang saling bertukar pandang, dan kemudian Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan membuka jari-jarinya. Saat dia melakukannya, lidah api 19 warna terlihat jelas di atas telapak tangannya. 19 warna api, sukses. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menyulap nyala api berwarna 19. Setelah menyadari hal ini, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan topengnya yang menyembunyikan fakta tetapi, sang Gravekeeper. Selanjutnya, setelah nyala api 19 warna muncul, Gravekeeper itu sendiri tidak terlihat. Sungai Underworld juga lenyap, hampir seolah-olah kehadirannya selama setahun terakhir hanya untuk memberikan nasihat kepada Bai Xiaochun dan Bai Hao.
Sekarang Bai Xiaochun telah berhasil menyulap nyala api 19 warna, tidak ada lagi kebutuhan untuk Gravekeeper untuk tinggal. Namun, pada malam sebelum menghilang, ia telah berhenti dari kebiasaannya yang biasanya membisu untuk memberikan nasihat yang luas tentang sulap api. Oleh karena itu, meskipun Bai Xiaochun dan Bai Hao merasa agak aneh sendirian, mereka tersentuh oleh semua informasi yang telah diberikannya. Tuan, semua nasihat dari Great Grandpa Gravekeeper sangat luar biasa. Api 20 warna adalah puncak dari peringkat duniawi, dan meskipun itu akan sangat sulit, saya merasa cukup yakin bahwa saya dapat membuat formula untuk Anda. Bahkan, saya akan pergi ke meditasi terpencil untuk mengatasinya. Menggenggam tangan, dia membungkuk dan berkata, Tuan, jaga dirimu sementara aku pergi, Tuan. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menepuk pundaknya, dan mengangguk. Kemudian, Bai Hao menjadi seberkas cahaya jiwa yang bersinar yang menghilang ke pagoda penimbunannya. Beberapa bulan lagi berlalu, tetapi Gravekeeper tidak pernah kembali, dan Bai Hao tetap dalam pengasingan. Bai Xiaochun tidak memiliki bahan yang cukup untuk berlatih dengan nyala api multiwarna, tetapi ia dapat melakukan auguris dan menghabiskan banyak waktu melakukan penelitian dengan cara itu. Satu-satunya alasan aku berhasil dalam satu suntikan adalah karena Heavenly Having Good Fortune Pills. Jika saya coba lagi, itu tidak akan berfungsi dengan lancar. Menepuk-nepuk tasnya untuk dipegang, dia merenungkan fakta bahwa meskipun dia kehabisan sumber daya, dia setidaknya memiliki segalanya mulai dari nyala 13 hingga 19 warna. Beberapa nyala api hanya memiliki satu, sedangkan ia memiliki banyak lidah orang lain. Itu adalah koleksi yang, jika akan ditempatkan pada pelelangan umum di Wildlands, akan menyebabkan keributan besar-besaran. Faktanya, bahkan ahli nujum duniawi kemungkinan akan berjuang untuk mendapatkannya. Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun memutuskan bahwa mencoba melelang apinya bukan ide yang baik. Dia benar-benar hanya bisa menjualnya secara langsung. Pada catatan lain, Bai Xiaochun tidak melupakan janjinya sebelumnya kepada Zhou Yixing. Dalam beberapa bulan terakhir, Bai Xiaochun telah memberinya cukup bantuan dan saran bahwa ia sekarang dapat menyulap nyala api 15 warna sendiri. Itu menunjukkan bahwa Zhou Yixing sekarang adalah ahli nujum surgawi, yang membuatnya sangat senang dan gembira. Di klan Zhou Yixing, satu-satunya ahli nujum surgawi lainnya adalah salah satu dari patriarki. Bahkan, sebelum bertemu Bai Xiaochun, dia bahkan tidak akan bisa bermimpi mencapai peringkat itu. Tetapi disinilah dia, hanya beberapa tahun kemudian, pada tingkat itu. Zhou Yixing tahu bahwa semua itu adalah karena kebaikan Bai Xiaochun. Itu memenuhi hatinya dengan rasa terima kasih, dan semakin memperkuat keyakinannya bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Adapun Song Ke, ia telah menghabiskan waktu setahun untuk beristirahat dan terus menggunakan obat jiwa untuk memajukan kultivasinya, sesuatu yang dapat ia lakukan karena bagaimana Chen Clan telah memaksa terobosan sebelumnya. Meskipun dia masih dalam tahap Naschen Soul awal, yayasannya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk menjadi dewa, dengan fondasinya kembali normal, masih ada kemungkinan. Karena itu, dia merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya, dan merasa lebih dekat dengan Wildlands daripada sebelumnya. Beberapa bulan lagi berlalu, Bai Xiaochun telah berada di area terbatas Sungai Dunia Bawah selama lebih dari 1 tahun sekarang, dan mulai bosan. Dia telah menghindari kesempatan untuk membuat keributan, dan mulai bertanya-tanya apakah dia harus mengirim pesan ke Grand Heaven Master dan meminta untuk kembali ke Ark Emperor City. Bahkan jika dia tidak bisa, dia setidaknya berharap dia bisa kembali ke Giant Ghost City. Namun, bahkan ketika Bai Xiaochun merenungkan masalah ini, sesuatu terjadi di Wildlands yang tidak pernah bisa diantisipasi siapapun. Itu semua terjadi karena satu orang, seorang pemuda yang muncul pertama kali di bagian utara Wildlands. Dia mengenakan jubah putih, dan memiliki rambut hitam mengalir dan kulit putih. Dia selalu tanpa ekspresi, dan tampak sangat sombong. Kedinginan yang pahit mengelilinginya kemanapun dia pergi, dan kehadirannya yang hanya akan menyebabkan hembusan angin dan fenomena surgawi lainnya. Basis kultivasinya sangat aneh. Kadang-kadang sepertinya berada di tahap Naschen Soul, dan di waktu lain, tidak. Kemanapun dia pergi, pembantaian pun terjadi. Dalam periode 3 hari yang singkat, ia memusnahkan 7 suku berukuran sedang, dan bahkan 1 suku besar. Selain itu, dia memusnahkan seluruh klan ahli nujum. Dia sudah membunuh puluhan ribu. Itu adalah jenis pembantaian brutal. Setiap orang yang meninggal berakhir sebagai mayat yang dikeringkan, seolah-olah semua kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya terkuras habis. Bahkan jiwa mereka benar-benar hilang. Wildlands Utara segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa pada hari keempat pelakunya lenyap tanpa jejak, hanya muncul di Wildlands Timur, di mana lebih banyak pembantaian terjadi. Hari-hari berlalu, dan jumlah korban tewas naik mendekati 100.000. Seluruh dinasti Ark Emperor sangat marah, ini jelas merupakan provokasi berwajah botak. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah bahwa orang yang melakukan tindakan ini tampak persis seperti salah satu orang yang paling dicari di Wildlands.
Bai Xiaochun. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang sampai pada kesimpulan bahwa orang ini benar-benar Bai Xiaochun, yang menempati posisi pertama di neraka Kaisar Stella, yang telah meningkatkan jiwanya yang baru lahir untuk menghancurkan semua orang lain yang dipilih di bawah kakinya. Bai Xiaochun telah muncul lagi. Dia sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia menunjukkan wajahnya lagi. Sialan, ini sangat brutal. Dia membantai 100.000 orang. Bai Xiaochun harus mati. Bunuh Bai Xiaochun. Berita itu menyebar seperti angin badai, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di Wildlands mendengar. Dengan cepat menjadi subjek utama diskusi di kedua Ark Emperor City dan kota-kota dari 4 Raja Surgawi. Namun, terlepas dari pembantaian yang sedang dilakukan, tidak satu pun dari 4 Raja Surgawi, atau dinasti Kaisar Lengkungan, merasa cenderung mengerahkan pasukan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Mengingat tingkat basis kultivasi para ahli yang paling kuat, mereka merasa tidak akan sulit sama sekali untuk mengurus masalah ini. Sekarang dia di tempat terbuka, saatnya untuk membunuhnya. Jika dia tetap bersembunyi, akan sulit menemukannya. Tetapi sekarang dia memiliki kekurangajaran untuk melakukan ini. Apakah dia benar-benar berpikir Wildlands tidak bisa menangani seorang pembudidaya jiwa Naschen yang sangat kecil seperti dia? Kata-kata semacam itu menyebar dengan cepat di kalangan bangsawan dan aristokrasi. Adapun Nyonya Merah Debu, dia sangat gelisah dengan berita itu, dan segera meminta dari Grand Heaven Master bahwa dia diizinkan untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri Bai Xiaochun. Grand Heaven Master sibuk dengan proklamasi Universal Grace. Namun, dia tahu tentang darah buruk antara Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun, jadi setelah ragu-ragu sebentar, dia menyetujui permintaannya. Tak lama kemudian, Nyonya Merah Debu bertindak. Dia tidak mengejar Bai Xiaochun sendirian. Lagi pula, pertarungannya dengannya di masa lalu membuatnya sadar bahwa dia sangat licik dan memiliki banyak kartu truf yang bisa dia gunakan. Oleh karena itu, dia mengerahkan hampir setengah dari legion hantu raksasa yang diparkir di Ark Emperor City untuk melacak Bai Xiaochun dan membunuhnya. Kali ini kamu pasti akan mati di tanganku, Bai Xiaochun. Katanya dengan gigi terkatup saat dia meninggalkan Ark Emperor City. Akhirnya, Zhou Yixing mengetahui situasi ini. Dia sudah dekat dengan Bai Xiaochun selama lebih dari setahun, tetapi memiliki banyak bawahan di luar yang terus memberinya informasi. Karena itu, ia sebenarnya adalah salah satu orang pertama yang mendengar berita itu. Pada awalnya, dia terkejut, tetapi berhasil mengendalikan diri. Meskipun dia tidak yakin tentang semua detail, dia tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, dan segera pergi ke Bai Xiaochun untuk menyampaikan kabar. Bai Xiaochun. Kata Bai Xiaochun, matanya melebar dengan tak percaya. Kemudian dia hanya menatap Zhou Yixing dengan membisu. Zhou Yixing sama-sama terpana, dan juga sangat menyadari bahwa berita yang menyebar tentang Bai Xiaochun pasti salah. Tidak mungkin orang di depannya bisa membunuh 100.000 orang. Ya, katanya. Setelah muncul di depan umum, dia membunuh lebih dari 100.000 orang. Zhou Zimo mengambil hampir setengah dari legiun hantu raksasa untuk membunuhnya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan semua yang dia tahu. Semakin Bai Xiaochun mendengarkan, semakin terkejut dia. Tampaknya benar-benar sulit dipercaya. Siapa yang menyamar sebagaiku? Pikirnya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ini jelas penipu yang sengaja menyebabkan masalah baginya. Fakta bahwa seseorang membunuh puluhan ribu orang atas namanya langsung membuat Bai Xiaochun sangat marah. Kau mencoba mengacaukanku dari satu sisi ke sisi yang lain. Tidak mungkin. Aku harus pergi melihat apa yang dilakukan ini. Karena marah, dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Salah satu alasan dia ingin melihat siapa yang menyamar adalah karena dia marah. Yang lainnya adalah karena dia khawatir. Sejauh yang dia ketahui, hanya ada 2 tipe orang yang mungkin menyamar sebagai dia, entah teman atau musuh. Jika itu seorang teman, dia mungkin masih marah, tetapi masih perlu menentukan siapa itu, dan mengapa mereka melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Jika orang itu masih hidup, dan pantas diselamatkan, maka dia akan menyelamatkan mereka. Jika orang ini adalah musuh maka dia masih ingin tahu siapa sebenarnya itu. Selain itu, dia yakin bahwa setelah semua peningkatan roh yang diterima topengnya, itu cukup kuat bahwa seorang dewa tidak akan bisa melihatnya. Selama dia tidak tergelincir secara tidak sengaja, tidak ada yang bisa menentukan identitas aslinya. Saat ini, dia adalah orang yang sangat penting di Wildlands. Dia adalah mantan komisioner inspeksi Ark Emperor City, serta ahli nujum duniawi. Salah satu posisi itu adalah posisi yang akan menempatkannya dalam posisi menginjak-injak Wildlands di bawah kakinya. Aku tidak bisa pergi sendirian. Hal terbaik adalah pergi dengan Nyonya Merah Debu dan legiun hantu raksasa. Pergi dengan mereka akan membuat kedokku tidak mungkin putus. Setelah membuat keputusan, dia menenangkan diri, dan kemudian pergi dengan Song Ke dan Zhou Yixing, meminjam pesawat Brigade Surgawi area terbatas Sungai Dunia Bawah. Dia tidak berhenti bahkan untuk saat ini. Area terbatas Sungai Underworld terletak di Wildlands Pusat, tidak terlalu jauh dari daerah timur.
Pada saat-saat di mana Nyonya Merah Debu membuat persiapan terakhirnya untuk keberangkatan, dia mengirimkan pesan sopan kepadanya yang menunjukkan bahwa dia ingin mengawalnya di sepanjang jalan. Pada awalnya, dia cenderung mengabaikannya. Namun, dia masih marah tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Bai Hao di inspeksi manor, dan memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk memberinya 1 atau 2 pelajaran. Sambil tersenyum dingin, dia setuju untuk bertemu. Dan dengan demikian, hanya beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun tiba di lokasi pertemuan yang ditunjuk dengan Nyonya Merah Debu. Itu adalah salah satu dari banyak portal teleportasi biasa yang tersebar di seluruh Willlands, tempat yang dijaga sepanjang tahun oleh para penggarap jiwa yang kuat. Begitu Bai Xiaochun tiba, semua orang mengenalinya, dan memberikan salam hormat. Bai Xiaochun benar-benar tenggelam dalam pikiran tentang siapa yang menyamar, dan tidak berminat untuk mengobrol. Dia hanya menunggu di luar portal teleportasi selama beberapa waktu sampai mulai bersinar dengan cahaya yang terang. Beberapa saat kemudian, banyak tokoh mulai mengalir keluar darinya, yang tidak lain adalah para prajurit Legiun Hantu Raksasa. Mereka semua mengangguk memberi salam setelah melihat dia, setelah itu mereka menyebar untuk menyegel daerah itu. Setelah semuanya diamankan, portal teleportasi berkedip lagi, dan lebih banyak pasukan dicurahkan untuk memperkuat perimeter. Segera ada lebih dari 10.000 orang hadir. Terakhir muncul adalah Nyonya Merah Debu dan pengawal pribadinya. Begitu Bai Xiaochun menatap Nyonya Merah Debu, dia memikirkan kembali apa yang terjadi di inspeksi manor, dan berdeham. Tentu saja, dia orang yang berbeda dari dia dulu. Dia sekarang adalah ahli nujum duniawi, dan karena itu, dia memandang Nyonya Merah Debu dan memberinya senyum ramah dan mengangguk. Dia menatapnya dengan dingin dan mendengus. Dia tahu bahwa jika dia ingin memberinya pelajaran, dia harus sabar. Selanjutnya, prioritas utamanya adalah menemukan Bai Xiaochun. Oleh karena itu, dia mengirim akal surgawi keluar ke daerah itu untuk memeriksanya, dan setelah memastikan semuanya beres, terbang ke udara. Lebih dari 10.000 anggota Giant Ghost Legion mengikutinya. Dalam keadaan normal, fakta bahwa dia mengabaikannya akan mendorong Bai Xiaochun untuk membalas tatapannya. Tapi sekarang, dia dalam situasi politik yang berbahaya. Selain itu, dia sangat cemas tentang masalah peniru Bai Xiaochun. Karena itu, ia hanya menahan situasi dan mengikuti para prajurit. Tidak ada yang berbicara ketika mereka melaju di belakang Nyonya Merah Debu. Kemarahan membakar di matanya yang indah saat ia melanjutkan, sebuah slip batu giok di tangan yang terus-menerus memberinya pembaruan dan berita. Setelah beberapa jam berlalu, dia tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Semua petunjuk menunjukkan fakta bahwa Bai Xiaochun masih di Willlands Timur. Dia terakhir terlihat di lokasi sekitar 5.000 km dari Gunung Amity. Jelas, target selanjutnya adalah gunung itu. Dengan itu, dia menambah kecepatan, seperti halnya para prajurit suram yang dipimpinnya. Mereka menjadi ribuan sinar cahaya terang yang melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Zhou Zimo ini tidak baik sama sekali dalam memimpin tentara, pikir Bai Xiaochun. Kecuali jika Bai Xiaochun penipu itu benar-benar idiot, tidak mungkin dia hanya tinggal menunggu orang-orang mengejarnya. Dia baru saja akan menawarkan pendapatnya tentang masalah itu ketika Nyonya Merah Debu menatapnya dengan mata dingin. Penjahat Bai Xiaochun sudah berada di daerah ini selama setengah bulan, katanya. Setiap kali dia muncul, dia bertahan di area yang sama untuk jangka waktu tertentu sebelum pergi. Jadi, apapun yang ingin Anda katakan, simpan saja. Bai Xiaochun merasa sedikit canggung. Jelas bahwa Nyonya Merah Debu masih merenung atas peristiwa di inspeksi manor. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan kepadanya, dan merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia bergegas untuk berbicara dengannya lebih pribadi. Ada yang aneh di sini. Katanya, kenapa dia tinggal di satu tempat? Bagaimana jika dia menunggu kita? Zimo, ini terdengar seperti jebakan. Semakin dia memikirkannya, orang asing itu sepertinya. Berdasarkan apa yang telah dia katakan sebelumnya, dia berasumsi bahwa peniru Bai Xiaochun secara acak berkeliling melakukan kejahatan. Karena itu, informasi baru ini tampak sangat membingungkan. Nyonya Red Dust mendengus dingin. Tentu saja itu jebakan. Itu sebabnya saya tidak datang sendiri. Saya membawa pasukan. Sekarang Bai Xiaochun mendapatkan ide yang lebih baik dari detail situasi, dia merasa semakin gugup. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memutuskan untuk menawarkan beberapa saran lagi, tunggu sebentar. Tidak ada sesuatu yang salah. Zimo, saya sarankan Anda menahan diri. Kirim tentara untuk mencari dulu. Atau mungkin meminta Yang Mulia Raja untuk datang. Diam, Nyonya Red Dust berkata dengan lambaian tangan yang tidak sabar. Tidak ada yang memintamu ikut. Anda datang sendiri. Selain itu siapa yang tahu Bai Xiaochun lebih baik, aku atau kamu? Dalam hati, Bai Xiaochun memutar matanya sekitar 100.000 kali. Dia benar-benar berharap bisa menunjukkan kepada Zhou Zimo ini bahwa tentu saja dia tidak memahami Bai Xiaochun lebih baik daripada Bai Xiaochun sendiri. Namun, tidak mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu, dan dia hanya harus membiarkan api frustrasi membakar hatinya ketika Nyonya Merah Debu terbang ke kejauhan.
Tentu saja, bukan karena Nyonya Merah Debu tidak membuat persiapan terlebih dahulu. Bahkan, dia merasa dirinya sepenuhnya dan benar-benar siap. Selain itu, dia membenci Bai Xiaochun jauh di dalam tulangnya, dan ingin tidak lebih dari membunuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa, bahkan jika dia memang memiliki kemampuan manusia super yang tidak diketahui, mengingat dia sendiri adalah dewa, dia pasti bisa menghancurkannya. Mungkin kalau dia ada di tempat lain aku bisa mengabaikannya. Tapi ini Wildlands Timur. Ayahku, Raja, berada tepat di tikungan di Giant Ghost City. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ayah akan segera datang untuk membantu saya. Tertawa dingin di dalam, dia merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Mengabaikan kata-kata peringatan Bai Xiaochun, dia melanjutkan menuju Gunung Amity. Bai Xiaochun sudah mulai menyesali bagaimana keadaan berubah. Laporan intelijen yang dia baca sebelumnya sangat kabur, meninggalkannya sebagian besar dalam kegelapan. Tetapi sekarang setelah dia tahu lebih banyak, dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Akhirnya, dia menjejakkan kakinya dengan frustrasi dan mengikuti Nyonya Merah Debu, kewaspadaannya tumbuh saat ini. Jika sesuatu yang aneh terjadi, aku keluar dari sini. Pikirnya gugup. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia mengamati daerah itu terus-menerus, baik dengan penglihatan maupun indera surgawi. Baginya, segala sesuatu di daerah itu tampak dingin dan menyeramkan, yang menyebabkan sensasi krisis segera muncul di dalam hatinya. Dingin sekali. Itu adalah ki dingin yang sepertinya familiar, bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, Gunung Amity muncul di depan. Gunung Amity menampilkan 5 puncak gunung yang tampak seperti tangan. Itu naik dari hutan lebat ke langit malam, menciptakan siluet telanjang yang segera mengisinya dengan perasaan firasat. Hutan itu sangat sunyi, bahkan setelah legiun hantu raksasa tiba. Adapun Bai Xiaochun, dia melihat sekeliling, kulit kepala kesemutan pada kesadaran bahwa semua pohon di hutan layu dan mati. Seolah-olah semua kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya disedot. Nyonya Red Dust dan Giant Ghost Legion juga memperhatikan fakta ini, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius dari sebelumnya. Namun, mereka tidak melambat. Sebagai gantinya, mereka menembak keluar hutan menuju Gunung Amity. Namun, sebelum mereka bisa mencapai gunung, tawa menyeramkan tiba-tiba meletus dari puncak Gunung Amity yang menjulang. Hehehe, kalian pasti mengambil waktu kalian sangat sedikit dari Anda. Aku sebenarnya masih agak lapar. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah suara itu milik pria atau wanita. Itu menusuk dan hampir terdengar seperti pria, wanita, dan anak-anak semua berbicara pada saat yang sama. Bahkan ketika suara itu meletus ke tempat terbuka, sesosok muncul di puncak gunung ketiga. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih panjang, dengan rambut hitam mengalir. Yang mengejutkan, dia memiliki 2 murid di setiap mata, dan mulutnya dipelintir dengan senyum yang aneh. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Adapun fitur wajahnya, dia tampak persis seperti Bai Xiaochun. Namun, begitu Bai Xiaochun melihat orang ini, pikirannya babak belur oleh tsunami yang mengejutkan. Dia bahkan menggigil, dan pupilnya mengerut saat dia bernapas, Gongsun Waner. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan videonya. Untuk part selanjutnya akan diupload jam 8 malam. Terima kasih.